Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning and welcome to training camp of APG Unpad student chapter. Let me introduce myself. My name is Sakar as the activity leader of today's activity. On this beautiful day, we will have a lecture from Mr. Aldi Fatur Rahman from HMG 2015. And now he's working as a junior geologist at PT Gada Energi. On behalf of APG Unpad student chapter, I want to say thank you to Mr. Aldi that willing to share his knowledge to all of us today. So, for this training camp, we'll have 3 sessions. First session, we will learn about the topic which is basic seismic. The second session is question and answer. And last session, we will exercise about seismic interpretation. Now, I will read the rules during the training camp for today. So, to all participants, please listen carefully to keep the event going. First, during this training camp, all of the participants must mute the audio and turn off the video. Second, you only can ask in the Q&A session, so you can raise hand first and ask your question, but you must ask the permission to the MC before you speak. Third, participant can unmute the audio and turn on the video when the MC has permit to deliver the question. And last, to participants, please be active during the exercise session. Before we start our lecture, we will hear an opening speech from our president. As the president of APG Unpad Student Chapter, Mr. Ahmad Yufki, the time is yours. Okay, thank you, Sekar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Greetings, everybody. My name is Ahmad Yuski Maulana, and I'm the president of PG Unpad Student Chapter 2020. So, first of all, praise be upon to God for still giving us a good health during this pandemic phenomena. So, welcome to our fellow geoscientists and geoscience students. Welcome to our first online training camp with the topic of basic seismic, which will be delivered by our Honorable Mr. Aldi Fatur Rahman, as mentioned by the MC before. So, good morning, Mr. Aldi. Morning, I hope you stay President. safe and maintain a good condition during this situation. On behalf of ABG Unpad Student Chapter, I would like to say thank you for joining us to share some of your knowledge. So for all the participants, gather as many information as you can and do not hesitate to bring up an interesting discussion on the question and answer session. Last thing, ABG Unpad Student Chapter will always try to serve a better platform for geoscientists to continue developing our knowledge in this kind of situation. So make sure to keep in touch with our social media to stay updated on the upcoming interesting info. So that's all from me. Happy weekend for most of us. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Mr. Yuski, for the welcoming speech. Now we are going straight to our main event. But before that, it is better for us to have a prayer first. Pray with our own belief. Pray begin. Pray finish. Now we continue to our schedule. The first session is going to start now. We will learn about basic seismic. So to Mr. Aldi Fatur Rahman, the time is yours. Okay, thank you, Sekar and Mr. President, for the opening words. Hope you guys enjoy what I would like to share, and hope you guys stay safe and stay healthy during this uncanny event. So for today's lectures, I would like to share you about my knowledge, a bit of knowledge about the introduction to seismic methods. Before I start, because most of us are Indonesian, I guess it's better for us. It's better for me to deliver it to you in Indonesia, so you can fully comprehend and understand the material that I would give to you. So I will just use bahasa Indonesia. Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung dalam training camp APG 2020 dengan judul pengenalan terhadap metode seismik dan aplikasinya. Saya akan memberikan beberapa sharing ilmu saja ya. Jika ada yang kurang, kalau kalian memiliki pengetahuan yang lebih dibanding saya, boleh kita diskusi. Oke, saya mulai aja di sini. Ini salah satu penampakan seismik yang sangat bagus sekali.
ada di Orange Basin, Namibia. Saya ambil dari course-nya Imperial College London. Di sini terlihat beberapa struktur yang sangat menarik sekali. Ini disebutnya fault thrust belt. Biasanya itu akibat dari tekanan kompresi. Tipenya juga berupa fault detachment yang dimana di sini ada garis lurus yang menerus ke atas, di mana itu merupakan bidang pecah dari si lapisan batuan. Jadi metode seismik ini sangat bermanfaat sekali dalam eksplorasi migas, terutama karena kita dapat mengetahui bagaimana kondisi bawah permukaan yang tidak bisa kita lihat. Kemudian outline pada hari ini ada beberapa outline yang akan saya sampaikan. Pertama ada seismic exploration methods dan fundamental. Kemudian ada seismic acquisitions. Yang ketiga ada wave dan wavelet. Keempat ada reflection dan impedance. Yang kelima ada seismic interpretations. Yang keenam ada seismic stratigraphy dan seismic facies. Yang terakhir ada direct hydrocarbon indicators. Nah, kita lanjut aja. Yang pertama, seismic exploration. Apa sih seismic exploration itu? Kalau kita cari pengertian resminya, seismic exploration adalah the search of commercially economic subsurface deposit. Jadi merupakan usaha untuk mencari endapan atau sesuatu yang bernilai ekonomis dan bisa dikomersialkan seperti minyak dan gas alam dengan cara merekam, memproses, dan menginterpretasi hasil respon bumi terhadap gelombang kejut yang dibuat secara sengaja atau kita mengganggu bumi itu sendiri dengan asumsi bahwa medium yang ada di bawah bumi itu berupa homogeneous isotropi. Berarti kita anggap di bawah situ memiliki kesamaan batuan, walaupun tidak sepenuhnya dia homogeneous isotropi, tapi kita anggapnya dia berupa sedimen, berupa batu pasir dan batu lempung, most of. Nah, di gambar ini terlihat bagaimana eksplorasi seismik itu dilakukan. Yang pertama ada recording vehicle tentunya, kemudian ada seismic source-nya berupa vibrator atau vibroseis, kemudian ada receivers, atau disebut juga geofone, yang kemudian vibroseis ini akan memberikan gelombang kejut atau getaran ke bawah permukaan bumi, dan kemudian gelombang itu tersebut akan dipantulkan kembali oleh bidang-bidang lapisan batuan yang ada di bawah, yang kemudian akan ditangkap oleh receiver atau geofone. Sebelum kita berangkat lebih jauh lagi, gelombang di dunia ini ada dua. Yang pertama ada body wave atau gelombang badan, dan surface wave. Gelombang badan ini gelombang yang biasanya kita gunakan dalam eksplorasi seismik. Ada dua, ada P wave dan S wave. P wave itu berupa gelombangnya longitudinal. Dia ciri khasnya dia itu merubah bentuk volume dari suatu batuan, jadi dia akan memanjang dan memendek. Kemudian ada S wave atau P wave itu juga kecepatannya sangat cepat. Makanya dia disebut P wave atau primary wave karena dia lebih nyampainya lebih duluan atau lebih cepat. Kemudian ada S wave atau secondary wave atau shear wave yang tipe gelombang itu transversal. Dia ada motionnya, particle motionnya dari gelombang tersebut naik turun. Kemudian ada surface wave. Surface wave itu ada relief wave. Yang pertama ada relief wave. Dia bentukannya itu gelombangnya itu ada di permukaan bumi saja, tidak sampai ke bawah permukaan bumi. Jadi surface wave itu tidak jarang atau bahkan tidak pernah digunakan dalam eksplorasi seismik. Relief wave itu gerakannya dia oscillatory, berputar seperti gelombang yang ada di laut. Kemudian ada kedua, ada love wave, bukan gelombang cinta, namun ini gelombang yang dinamakan berdasarkan penemunya itu Bapak Love, yang gerakannya itu horizontal atau dia itu kayak strike slip lah, kiri kanan. Ini ada rumusnya buat P wave dan S wave. Kemudian lanjut lagi ke yang harus kita ketahui dalam prinsip-prinsip yang digunakan dalam metode seismik. Ada yang pertama ada prinsip hukum Snellius. Hukum Snellius seperti yang kita tahu, yang kita pernah pelajari waktu SMA dan SMP, bahwa ketika gelombang itu datang, gelombang itu akan dipantulkan dengan sudut yang sama dengan datangnya gelombang tersebut. Kemudian sebagian dari gelombang itu akan diteruskan. Yang kedua ada prinsip Huygens. Prinsip Huygens ini
kalau kita lihat di gambar ini ada S yang berupa source. Source di sini merupakan sumber gelombang, yang kemudian ada ray merupakan arah penjalaran dari gelombang tersebut. Dan di sini ada wavefront yang seperti lingkaran ini disebut wavefront atau muka gelombang. Kalau kita lihat ini seperti kalau kita lihat riak air yang dari atas, bentuk penjalanan gelombangnya akan seperti ini. Wavefront ini sebenarnya ini adalah puncakan atau lembahan dari suatu gelombang. Nah, si Huygens, Bapak Huygens ini menyatakan bahwa setiap wavefront ini, kalau kita bikin penampang, setiap wavefront ini akan menjadi sumber gelombang terbaru untuk menghasilkan gelombang yang lebih kecil. Nah, ini ada wavefront baru menghasilkan gelombang, kemudian ada wavefront baru lagi akan menghasilkan gelombang lebih kecil. Nah, prinsip ini digunakan yang mendukung bahwa mengapa kecepatan velocity dari suatu seismik itu semakin ke bawah atau semakin jauh kedalamannya akan menghilang atau bahkan mengecil. Nah, itu dua prinsip yang harus kita ketahui dalam metode seismik. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi dari kecepatan seismik itu sendiri. Yang pertama adalah litologi. Litologi di sini tentunya adalah bulk density atau densitas dari suatu batuan. Karena kita tahu gelombang suara itu akan lebih cepat merambat pada ruangan yang lebih padat atau lebih dense. Sedangkan gelombang bergerak dalam ruangan yang ada ruang kosong, dia akan lebih lama karena dia melewati medium udara atau air dulu. Ini ada porosity. Porosity berhubungan lagi dengan bulk density, akan mengurangi densitasnya. Kemudian ada pressure dan fluida di pori, di mana fluida dapat menghambat dari pergerakan kecepatan gelombang ini. Kemudian ini ada akuisisi seismik. Bagaimana seismik itu diakuisisi? Yang pertama yang kita tahu seismik itu bisa dilakukan di daerah onshore dan offshore. Kalau di onshore ada recording vehicles, ada vibrator, atau bisa juga digunakan dinamit atau menggunakan palu biasa saja yang bisa menghasilkan getaran yang cukup untuk menembus bawah permukaan. Kemudian dari getaran tersebut kembali dipantulkan oleh lapisan batuan yang kemudian ditangkap oleh geofon. Kalau di offshore sedikit berbeda alatnya, namun prinsipnya masih sama, yaitu di sini ada hidrofon. Hidrofon sebagai pengganti geofon ini tetap menjadi receivers. Kemudian ada airgun yang menjadi sumber dari gelombang tersebut. Dia akan menembakkan udara berkompresi tinggi sehingga akan menghasilkan getaran hingga menembus ke permukaan yang kemudian hasil refleksinya ditangkap oleh hidrofon. Sebelumnya ada wave dan wavelet yang perlu kita ketahui. Wave itu merupakan getaran yang merambat, sedangkan wavelet itu adalah bagian dari gelombang dengan waktu terpendek. Kalau kita ketahui bahwa gelombang tersebut memiliki beberapa bagian yang kita sebut, pertama ada zero crossing. Zero crossing adalah titik di mana nilai dari suatu gelombang itu adalah 0. Yang kemudian ada amplitudo atau simpangan terjauh dari suatu gelombang. Kemudian ada wavelength atau lambda adalah panjang dari gelombang. Kemudian ada trough atau lembahan. Dan peak adalah merupakan pucakan. Rumusnya masih standar ya, V sama lambda kali F. Nah, dari wavelet tersebut ada beberapa wavelet yang digunakan dalam eksplorasi seismik. Yang pertama, kalau kita mengacu pada European Wavelet Standard, ada 2 gelombang. Yang pertama ada minimum phase dan zero phase. Minimum phase itu adalah wavelet yang digunakan yang menampilkan kontak batuannya berada pada zero crossing. Kalau kita lihat di sini jatuhnya tepat di zero crossing. Kemudian ketika reflection coefficient-nya menjadi positif, dia dari zero crossing naik ke puncakan. Kemudian akan turun lagi jika ada lapisan yang nilai reflection coefficient-nya lebih rendah. Kemudian ada zero phase. Zero phase ini merupakan gelombang semu karena di sini ada gelombang kecil yang mulai sebelum gelombang sebenarnya. Jadi dia itu akan jatuh tepat di
RC-nya itu akan jatuh tepat di peak atau trough dari suatu wavelet ini. Jadi kontak batu ini tepat pada di peak atau trough. Ini untuk normal. Kemudian kalau kita ada lagi namanya reverse polarity. Reverse polarity ini kebalikannya. Konsepnya masih sama, namun dibalik saja. Kalau di sini reflection coefficient-nya positif, dia akan menuju ke trough. Tapi tetap jatuhnya di zero crossing. Sedangkan kalau reverse polarity-nya zero phase, dia akan berada tepat di daerah peak. Mengapa kita penting untuk mengetahui jenis wavelet kita sebelum kita melakukan seismic interpretation? Karena wavelet ini berguna untuk pada saat kita melakukan picking horizon. Karena kalau kita tidak tahu wavelet yang digunakan, mungkin kemungkinan kita akan salah atau misinterpretasi itu sangat tinggi, karena bisa saja kontak batuan atau top formasi yang kita pick itu sebenarnya bukan jatuhnya di zero crossing, karena wavelet kita makanya zero phase. Nah, itu beberapa hal yang harus kalian perhatikan sebelum melakukan picking. Kalian tanya dulu ke geofisikanya atau yang bertanggung jawab lah untuk memproses data seismik bahwa jatuhnya wavelet yang digunakannya apa dan apakah ada reverse polarity atau normal polarity, sehingga kalian tidak salah dalam interpretasi. Kemudian ada refleksi dan impedance. Apa itu impedance atau acoustic impedance? Adalah merupakan hasil dari perkalian dari velocity dan density yang bervariasi pada tiap-tiap batuan atau kemampuan dari suatu batuan untuk melatih gelombang seismik. Rumusnya ada Z sama dengan V kali rho. Kemudian ada reflections atau reflection coefficient, adalah rasio dari amplitudo yang direfleksikan oleh gelombang tersebut dan berapa banyak energi yang direfleksikan dan kontrasnya terhadap acoustic impedance. Rumusnya adalah RC sama Z2 kurang Z1 atau AI bawah dikurang AI atas per AI bawah ditambah AI atas. Nah, ini ada contoh soal kalau kita memiliki dua lapisan batuan. Yang pertama ada sand di atas dengan shell di bawah, dengan sand misalnya kita contohkan velocity 2400 dengan density 1,8 gram per cc. Kemudian ada shell di bawahnya dengan velocity 2000 meter per second dengan density 1,7 gram per cc. Kita bisa hitung RC-nya. Kita kalkulasikan dapat nilainya minus 0,119. Arti minus ini berarti nilai reflection coefficient-nya negatif atau dia akan bergerak ke kiri, atau kalau kita lihat tadi di wavelet dia akan bergerak ke arah trough. Dan kalau kita kaliin 100% di sini berarti artinya 12% dari gelombang seismik yang itu dipantulkan kembali ke atas. Kemudian ini ada contoh lagi, batu pasir dan batu karbonat, di mana kita tahu karbonat memiliki densitas yang lebih besar. Setelah kita kalkulasikan nanti dapat nilai sebesar 0,208, berarti RC-nya positif. Berarti ketika batuan ini sand ketemu karbonat, RC-nya akan menjadi positif karena perbedaan densitas tadi yang berpengaruh, sehingga akan membentuk I yang positif atau peak. Kemudian di sini bagaimana kita mendapatkan hasil data seismik yang kita lihat wiggle-wiggle itu. Wiggle-wiggle itu didapatkan dari perkalian-perkalian tadi, ada velocity dan density tiap-tiap batuan. Ketika kita konvolasikan atau kita kalikan, kita akan dapat AI. Dari AI ini kita dapat reflection coefficient, terus kita kalikan dengan wavelet, kemudian kita dapat synthetic thrust seismic yang kita gunakan untuk melakukan interpretasi, yaitu gelombang wiggle-wiggle inilah yang kita gunakan dalam melakukan picking horizon atau interpretasi horizon. Nah, kemudian lanjut ke seismic interpretation. Apa itu seismic interpretation? Itu adalah suatu kombinasi teknik dari structural geology dan stratigraphy menggunakan data seismik yang sudah diproses untuk mengeksplorasi dan menjelaskan kondisi bawah permukaan. Beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam interpretasi seismik adalah, pertama, mungkin kita harus tahu bidang-bidang diskontinuitasnya di mana. Sebelum kita picking horizon, suatu horizon, misalnya ini ada horizon, kita harus tahu, kita harus lihat dulu bidang-bidang diskontinuitasnya di mana. Jadi sebelum kita picking horizon, kita lebih baik picking fault-nya dulu, biar kita tidak terpaku
oh ini lurus terus. Jadi kita harus perhatikan bidang-bidang diskontinuitas, terus amplitudenya, apakah dia besar kecilnya itu, apakah dia kiri kanannya sama atau tidak, dan frekuensinya dan lain-lain. Banyak hal yang harus kalian perhatikan sebelum melakukan interpretasi. Nah, ini ada contoh seismik yang bagus. Kalau kita lihat di sini ada lapisan yang kemungkinan terkena fault. Di sini juga mungkin terkena fault. Kalau kita perhatikan bagian daerah sini, sedimen yang berada di sini memiliki ketebalan yang relatif lebih besar dibanding di sini. Kemudian di sini ada normal fault. Jadi kalau saya bisa interpretasikan, saya akan tarik normal fault di sini, dan event sedimen di sini merupakan event sedimen yang terjadi pada saat synrift atau pada saat rifting. Sehingga sedimen tersebut seiring dengan berjalannya si sesar normal ini bergerak, sedimen tersebut akan mengisi terus, sehingga kenampakan dia akan lebih tebal dibanding daerah sini. Atau kita biasa sebutnya dengan grout strata. Kemudian saya bisa tarik normal fault di sini juga, beberapa di sini. Nah, kalau secara regionalnya, kita bisa cerita bahwa pada daerah dengan seismic section ini, event tektonik yang terjadi adalah event tektonik ekstensional, di mana menghasilkan beberapa normal fault atau rifting. Di bagian di sini rifting, sehingga menghasilkan beberapa normal fault. Oh ya, sebelumnya lapisan-lapisan batuan itu dapat diklasifikasikan. Kalau yang pertama itu ada pre-rift. Pre-rift itu adalah lapisan batuan yang biasanya disebut dengan basement, kenampakannya chaotic. Kemudian ada synrift, bukan lapisan yang terbentuk atau terdeposit seiring berjalannya dengan rifting, atau di mana lapisan itu banyak terkena struktur lah pada saat dia pengendapannya. Kemudian ada post-rift, di mana lapisan batuan itu kenampakannya lurus saja karena tidak ada gangguan dari struktur geologi. Kemudian kita lanjut lagi, ini kenampakan seismik yang bagus juga ya. Kalau kita lihat secara luas, di sini kemungkinan ada anticline besar yang mengalami erosi di atasnya, dan kemungkinan terkena fault. Kalau kita lihat di sini ada bidang-bidang diskontinuitas. Kalau saya tarik di sini, saya akan tarik fault di sini dan di sini, yang kemungkinan anticline ini terbentuk akibat dari pergerakan si sesar naik ini, atau biasanya kita sebut kalau dalam geologi struktur bahwa anticline ini merupakan fault band fault, atau fault yang terbentuk akibat dari pergerakan sesar naik. Selanjutnya, di sini juga ada contoh seismik yang cukup bagus juga ya. Kalau kita lihat di bagian tengah ini terlihat beberapa bidang diskontinuitas, ada seperti disrupsi, dan di bagian bawahnya ada seperti bidang-bidang yang sama. Kalau saya coba interpretasikan, di sini kemungkinan saya akan tarik fault di titik di mana ada bidang-bidang diskontinuitas itu. Di bagian atasnya terlihat seperti sesar normal. Kemudian di bagian bawah saya melihat seperti ada kenampakan lapisan sedimen yang sama, jadi saya tarik, kemungkinan itu merupakan bidang yang sama. Kemudian di bagian atasnya juga ada kenampakan seperti bidang pelapisan yang kemungkinan sama. Kemudian di atasnya juga ada seperti kenampakan mirip, bisa jadi itu masih perlapisan yang sama. Nah, kalau kita lihat di sini ada perbedaan dari blok kiri dan blok kanan. Kalau saya coba tarik interpretasi bahwa blok sebelah kanan itu lebih tebal dibandingkan blok sebelah kiri. Seperti yang kita tahu, saat ada penampang seismik seperti ini, jika ada blok yang lebih tebal dibandingkan blok lainnya yang berada pada satu tektonik yang sama, seperti kita tahu, berarti kemungkinan fault yang terbentuk ini atau
struktural geologi yang berperan pada lapangan ini berupa sesar strike slip yang kemudian saya interpretasikan berupa sesar dekstral, di mana bagian kanan itu mendekati kita, sedangkan bagian kiri menjauhi kita, sehingga kalau kita gambarkan berupa sesar dekstral. Sebelumnya juga di bagian atasnya juga kita terlihat ini sesar normal yang terbentuk akibat dari sesar strike slip tersebut. Nah, kalau ada bagian dari sesar strike slip yang membentuk sesar normal ini, kita biasa sebutkan negatif flower structure. Kalau dia menghasilkan sesar naik, itu kita sebut dengan positive flower structures. Nah, kemudian ini ada struktural geologi yang selain fault, yang biasa kita temuin di seismik, yaitu salt. Namun di Indonesia mungkin tidak ada ya struktur salt. Struktur salt ini terbentuk karena saat pelepasan tekanan dia dalam rezim ekstensional, sehingga si tekanan itu lepas dan mineral-mineral salt itu berkembang dan seperti tumbuh untuk menerobos. Salt dome ini sangat berperan dalam stratigraphic trap atau saat eksplorasi hidrokarbon, di mana dia dapat berperan sebagai trap. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke seismic stratigraphy. Apa sih seismic stratigraphy? Seismic stratigraphy adalah suatu pendekatan untuk kita menjelaskan bagaimana suatu stratigrafi atau pengendapan dari suatu sedimen itu berada pada setting seperti apa, atau preliminary sebelum kita lebih detail menjelaskan depositional setting dari suatu perlapisan menggunakan data core. Jadi kita bisa membagi sequence yang ada di lapangan yang kita hadapi. Namun biasanya seismic data yang seperti kita tahu tuh resolusinya terlalu jelek lah. Biasanya tuh seperti di sini kan units are often 10 seconds to 100 seconds of meter thick. Jadi bisa saja satu wiggle itu 25 meter, sangat besar sekali kan, bisa kemungkinan miss kalau kita hanya rely terhadap data seismik, kemungkinan lapisan-lapisan yang di dalam satu wiggle itu kita dapat miss, jadi bisa salah interpretasi. Namun ini kita dapat gunakan pendekatan seismic stratigraphy ini untuk membagi sequence dan kemungkinan depositional setting sebelum kita bergerak ke arah yang lebih detail lagi. Nah, dalam seismic stratigraphy apa sih yang kita lihat dalam penampang seismik itu? Apakah litho, apa chronostratigraphy sih? Kalau litho, apakah dia kenampakan seperti ini mengikuti suatu perlapisan? Seperti yang kita tahu tadi di awal kan, wiggle seismik itu mengikuti velocitas densitas atau bulk density dari batuan. Apakah kita tuh sebenarnya ngelihat litho apa chrono sih dalam penampang seismik? Jawabannya itu sebenarnya yang kita lihat itu adalah chrono. Kenapa chrono? Misalnya contohnya dalam prograding system ini, reflection itu sebenarnya menggambarkan dari permukaan stratal surface yang memiliki kesamaan waktu dengan waktu dia pengendapan atau chronostratigraphy. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari singkapan ini, secara lateral tuh physical properties-nya, kalau kita lihat lapisan batuan secara lateral tuh physical properties-nya relatif mirip-mirip atau ya tidak signifikan lah, tidak ada abrupt change-nya. Namun kalau kita tarik penampang dari atas ke bawah, kemungkinan untuk terjadi perbedaan physical properties yang sangat besar itu yang bisa dibaca oleh data seismik itu sangat besar sekali, sehingga seismik itu membaca chronostratigraphic atau waktu dia pengendapan, bukan lithostratigraphic. Balik lagi ke hukum, makanya kenapa si seismik ini dapat digunakan untuk menjelaskan atau sebelum kita lebih jauh ke well, kita bisa menjelaskan bahwa secara vertikal itu dapat menjelaskan hubungan lateralnya, atau disebut juga Walther's law kan. Nah, kemudian ada beberapa hal yang harus kita identifikasi dalam interpretasi seismik. Yang pertama ada stratal termination. Apa sih stratal termination itu? Stratal termination itu merupakan hubungan antara suatu lapisan terhadap lapisan di bawah atau di atasnya. Bagaimana dia terminate terhadap satu sama lain. Yang pertama itu ada onlap. Apa itu onlap? Onlap itu gimana hubungan dari
lapisan yang lebih mudah di atas terhadap di bawahnya yang terminate progressively terhadap lapisan batuan yang di bawahnya. Sedangkan non-lap itu hubungan antara lapisan atas terhadap bawah, yang dimana lapisan bawah itu berbentuknya incline atau memiliki sudut ke bawah atau menghujam ke bawah terhadap si lapisan batuan yang ada di bawahnya. Kemudian ada erosion atau erosional truncation, di mana ini diakibatkan adanya erosional, sehingga ada penampakan seperti scoring atau cekungan kecil lah. Kemudian ada top lap. Top lap ini adalah hubungan antara lapisan di bawah dengan atasnya, yang dimana lapisan bawah itu seperti terminate ke atasnya. Jadi hubungan subtle termination ini dapat kita gunakan untuk membagi suatu parasekuen dari suatu sequence stratigraphy dari suatu pengendapan atau lapisan batuan. Kalau kita lihat satu seismic sequence ini memiliki satu top lap dan satu on lap, atau memiliki top lap, on lap, down lap, dan erosional truncation. Jadi kalau kalian menemukan event-event seperti top lap, on lap, down lap, dan erosional truncation itu, kalian bisa mengkelompokkan bahwa ini merupakan satu parasequence atau memiliki waktu pengendapan yang relatif sama dengan chronostratigraphy yang sama. Nah, kemudian lanjut lagi ke seismic facies. Kita bergerak lebih detail lagi. Seismic facies itu pertama ada internal configuration. Internal configuration bagaimana geometri dari suatu wiggle seismic itu. Yang pertama ada yang progradational. Yang progradational itu pertama kita sebut ada yang kenampakannya sigmoid, oblique, dan shingle. Namun bentukannya masih mirip-mirip lah. Dia progradational atau di mana sedimen itu bergerak maju. Kemungkinan kalau kita di sequence stratigraphy itu dalam kondisi HST lah, di mana terjadi progradasi karena air laut yang surut. Kemudian ada subparalel, paralel, dan divergent. Nah, paralel dan subparalel ini relatif di mana sedimen itu terendapkan dalam kondisi tenang, berarti tidak ada gangguan. Jadi sedimennya itu flat saja karena energi deposisinya relatif sama dan tenang, tidak ada gangguan dari apapun struktur atau lain-lain. Sedangkan divergent ini yang biasa kita sebut dengan ciri-cirinya itu growth strata yang tadi saya bilang, bahwa jika kalian menemukan divergent, kemungkinan ada fault yang mempengaruhi dari kenampakan lapisan batuan tersebut. Karena lapisan batuan ini terlihat makin menebal. Kita lihat kan dari kiri ke kanan dia makin menebal. Kemungkinan ada sesar normal di bagian timurnya, sesar normal yang sangat besar. Kemudian ada mounded. Ya, mounded seperti karbonat yang tumbuh, dia karena dia memiliki densitas yang lebih tinggi dibanding sekitarnya dan tubuhnya karbonat itu tumbuh, dia akan bentuknya mounded. Dan ada deform dan hamoki yang kemungkinan ini akibat dari misalnya sedimen itu yang terendapkan dalam kondisi seperti slam lah, acak-acakan. Kemudian ada external configuration-nya. Pertama itu ada slope fan. Slope fan ini di basin floor fan atau submarine fan. Kalau kalian lihat ini ada penampang seismik. Di bagian utaranya itu adalah slope-nya. Abyssal plane ini adalah basin floor fan-nya. Kalau kalian potong submarine fan itu, potong horizontal, penampakannya akan seperti ini. Ada channel di bagian tengah, dan apron. Apron ini seperti bank itu atau levee-nya di fluvial. Jadi kalau kalian melihat penampakan seismik seperti ini, kemungkinan berada di setting submarine fan atau basin floor fan. Kemudian ada front slope fill. Front slope fill itu bentuk eksternal geometri di mana tepatnya berada di depan tepat di slope, di mana di sini kalian lihat bentuknya seperti progradational karena di sini ada shelf break-nya atau shelf edge atau kaparan akhirnya, sehingga dia bentuknya akan seperti progradasi. Kemudian ada channel fill. Channel fill itu penampakan eksternal konfigurasi di mana terlihat seperti ada cekungan kecil. Di bawahnya itu ada
erosional truncation, dan lapisan di dalamnya itu on-lapping terhadap batuan di samping-sampingnya. Kenapa disebut channel? Karena seperti yang kita tahu, channel itu kan merupakan proses pengendapan dengan energi tinggi ya. Jadi kemungkinan dia akan menggerus bagian bawahnya itu sangat tinggi. Jadi akan menghasilkan kenampakan erosional truncation karena dia mengerosi bagian batuan di bawahnya. Kemudian lapisan-lapisan di atasnya itu akan ada pada bagian samping-sampingnya. Dan ada molded configuration yang seperti karbonat tadi, karbonat itu tumbuh karena ada perbedaan velocitas dan densitas pada karbonat, dia akan penampakannya lebih bright dibandingkan sekitarnya. Dan bentukannya molded lah. Gitu. Kemudian yang terakhir ada direct hydrocarbon indicators. Apa itu direct hydrocarbon indicators? Merupakan kenampakan anomali dari suatu seismik akibat adanya gangguan dari hidrokarbon. Yang pertama itu ada bright spot. Yang bright spot itu kenampakan seismik di mana dia terang sendiri tuh akibat adanya pengisian hidrokarbon. Misalnya shell yang di atasnya memiliki akustik impedans yang tinggi, di bawahnya ada sand yang mengandung hidrokarbon sehingga akustik impedansnya turun. Jadi terjadi reflection coefficient itu jadinya sangat jauh sekali sehingga kenampakan saat kontak di mana shell dan sandnya itu akan terlihat sangat terang karena terjadi perbedaan impedans yang sangat tinggi. Kemudian ada flat spot. Flat spot ini kenampakannya datar. Ini kemungkinan di mana kontak dari suatu hidrokarbon. Kalau kita lihat, dia mirip-mirip konsepnya sama dengan bright spot, tapi ini lebih flat, yang menandakan bahwa kemungkinan kontak hidrokarbon kolom kita ada di mana. Ini ada gas chimney. Gas chimney ini memang disrupsi seismik akibat dari sealing dari batuan di sini tidak efektif sehingga menyebabkan lolosnya gas. Gas ini mengakibatkan velocity pada daerah tersebut terganggu dan atau menjadi lebih lambat. Jadi kalau kita lihat di sini ada kayak corong besar gitu yang dimana data seismiknya hilang. Nah, kalau ini kemungkinan kita bisa interpretasikan bahwa adanya gas chimney yang mengakibatkan gangguan terhadap data seismik tersebut. Kemudian terakhir ada reverse polarity. Reverse polarity di sini kalau kalian lihat di sini ada polarity-nya yang merah terus tiba-tiba jadi biru. Nah, di sini kemungkinan akibat dari hidrokarbon yang mengisi batuan tersebut sehingga ketika suatu batuan yang terisi hidrokarbon dan satunya terisi water, di mana water itu lebih dense, jadilah perbedaan akustik impedans, di mana water kita tahu dia lebih dense kan, jadi akustik impedansnya lebih tinggi dibanding hidrokarbon. Kalau lihat grafiknya ada di kanan, bright spot itu di mana terjadi separasi yang besar sekali sehingga terjadinya bright spot karena impedansnya sangat berbeda sekali antara tiga-tiga ini. Kemudian ada polarity di mana shell yang berisi air dan hidrokarbon sand itu hampir menyatu pada suatu titik sehingga terjadi polarity reversal. Nah, kalau boleh saya simpulkan, pada materi pagi ini ada beberapa yang dapat kita lakukan dalam interpretasi seismik yang dapat membantu kita dalam interpretasi geologinya. Yang pertama itu ada reflection configuration. Reflection configuration dapat membantu kita dalam menentukan pola bedding pattern, depositional process, erosional, dan paleografi serta fluid kontak. Karena konfigurasi tadi yang membentuk kenampakan seismik tersebut. Apakah beddingnya kemana, apakah dia progresi atau retrograde, karena apakah dia ada erosion atau truncation, apakah di situ ada tinggian, atau ada fluid kontak tadi yang menyebabkan perbedaan impedance. Kemudian ada reflection continuity atau kontinuitas dari reflection. Ini sangat penting untuk mengetahui apakah bidang perlapisan kita itu menerus nggak sampai seterusnya sampai akhir cekungan, atau depositional process seperti apa, kayak kalau kita kontinuitasnya dia
mengarah ke bawah, itu progredasi, atau dia makin mundur, dia retrograde, seperti itu. Kemudian ada reflection amplitude. Seperti yang tahu tadi, acoustic impedance amplitude ini sangat bergantung pada velocity dan density. Jadi kita bisa tahu kontras velocity density di bagian lapisan yang mana yang kemungkinan ada hidrokarbon atau batuannya sangat berbeda, misalnya ada karbonat atau shell. Dan kemudian ada reflection frekuensi. Seperti kita tahu kan, frekuensi itu banyaknya gelombang dihasilkan dalam 1 detik. Sehingga kita, kalau gelombangnya semakin banyak, kita bisa mengetahui thickness dari lapisan ini sampai yang sedetail mungkin. Kita bisa tahu kalau kita bisa mengatur frekuensinya. Apakah kalau kita pakai frekuensi yang cukup tinggi, kita bisa dapat thickness bed yang tipis, atau kita yang pakai frekuensi rendah, kita hanya bisa dapat thickness bed yang besar, yang tebal-tebal saja. Kemudian ada interval velocity. Interval velocity ini balik lagi ke konsep awal tadi untuk memperkirakan litologi. Kita tahu yang tadi di mana velocity itu bergerak lebih cepat pada batuan yang memiliki densitas yang sangat tinggi atau lebih padat atau lebih padu. Sedangkan pada batuan yang memiliki densitas yang lebih rendah atau kurang padu, dia akan lebih lambat karena dia akan bergerak di antara ruang-ruang kosong. Kemudian ada estimation of porosity. Balik lagi juga, batuan yang memiliki porosity yang tinggi, dia akan memperlambat velocity dari seismik karena dia akan melalui medium udara atau bahkan fluida yang ada di dalamnya terlebih dahulu dibanding batuan yang tidak memiliki porosity. Kemudian ada external configuration. External configuration itu kita untuk mengetahui gross depositional environment, perkiraan apakah kita mainnya di channel kah, apa di basin floor fan kah, atau yang lain. Kemudian sedimen source-nya dari mana? Ini kayak apakah dia tebalnya kemana, tipisnya kemana. Seperti kita tahu kalau sedimen kan menebal ke arah cekungan. Jadi kita bisa tahu kemungkinan si sedimennya bersumber dari mana. Dan kemudian ada geological setting-nya. Apakah dia highly structured by the geological structure, atau dia tumbuh dan di mana tidak ada struktur yang berkembang sehingga karbonat bisa tumbuh. Nah, kira-kira kesimpulan yang saya dapat berikan pada hari ini adalah berikut. Sekian mungkin yang saya dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke MC untuk sesi berikutnya. Okay, that's the end of our session. Thank you so much to Mr. Aldi for an amazing lecture. Now let's continue our session is question and answer. For the participant who want to ask, you can click raise hand first, and I will call your name. And then I will give you permission to unmute your audio and also turn on your video, so you can directly ask your question. Okay, for the participant who want to ask, you can click raise hand first, and I will call your name, and then I will give you permission to unmute your audio and also turn on your video.
Okay, to Mr. Ahmad Rizky, please unmute your audio and turn on your video, and please introduce yourself first. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Ahmad Rizky Maulana dari Unpad, Geologi Unpad. Terima kasih atas presentasinya untuk Kang Aldi Faturrahman. Presentasinya sangat baik sekali. Ingin bertanya, mungkin pertanyaan saya cuma satu terkait rifting episode sih ini, untuk pembeda bagaimana cara kita membedakan parameter yang jelas gitu ya untuk membedakan endapan post rift dan syn rift gitu. Apakah dari structural geologinya, karena beberapa kesempatan saya pernah interpretasi untuk post rift dan syn rift, dan di post rift pun ternyata bisa didapati ada ini ya, fault yang masih memotong, tapi ada beberapa referensi yang bilang kalau misalkan nggak apa ada fault yang memotong, tapi intinya tidak dia detachment, nggak apa namanya, bukan yang sampai ke basement gitu, bukan basement involved tapi detachment gitu strukturalnya. Atau adakah parameter-parameter yang lain yang memang ini kan bisa apa, parameter yang paling utama gitu membedakan post rift dan syn rift gitu. Itu aja sih, terima kasih. Oke, langsung jawab atau gimana? Oke, langsung jawab aja ya. Kemungkinan ini sih dari pemahaman aku aja ya, endapan syn rift kan seperti tahu kita namanya juga syn rift, berarti dia lapisan-lapisan atau sedimen yang terendapkan pada saat proses rifting itu berlangsung, atau dimana kita tahu rifting itu biasanya menghasilkan sesar-sesar normal. Kemudian sedangkan pada post rift itu dimana tektoniknya quiescence atau dia sudah tidak ada, atau seizings, di mana mayoritas si lapisan sedimen ini tidak terkena fault apapun, namun dia juga bisa kemungkinan dapat terkena fault lagi, karena kita tahu kemungkinan ada fault itu masih ada di post rift. Seperti misalnya di Plio dan Plisto di Indonesia tuh biasanya terjadinya kompresi, sehingga fault-fault itu masih bisa terbentuk kembali karena dari gaya kompresi. Namun secara lapisan batuannya masih terlihat tidak terdisrupsi, growth strata tidak ditemukan di endapan-endapan post rift. Mungkin pembedanya di growth stratanya itu. Kalau endapan-endapan syn rift kita bisa nemu banyak penampakan growth strata di mana lapisan syn rift ini berkembang seiring dengan sesar-sesar normalnya terbentuk. Paling itu sih kalau menurut aku yang bisa kita bedakan itu dari growth strata, karena kemungkinan fault itu terbentuk di post rift masih ada, misalnya sesar naik atau bahkan sesar normal kembali. Namun event-event growth strata yang endapan itu terbentuk akibat beriringan dengan fault atau riftingnya itu tidak ditemukan pada lapisan-lapisan post rift. Oke, terima kasih Kang. Ada lagi? Okay, there's a question again from Miss Lisa Lamba. To Miss Lisa Lamba, please unmute your audio and turn on your video, and please introduce yourself first. Okay, alright. Terima kasih MC untuk kesempatannya. Makasih juga untuk Kang Aldi atas penjelasan dan sharing tentang materi hari ini. Sangat baik sekali. Jadi saya ada 2 pertanyaan di sini. Pertanyaan pertama sebenarnya mirip-mirip dengan tadi yang sudah disampaikan oleh Kang Yuski, tapi mau berlanjut aja. Mungkin tadi dari jawabannya kan Bang Aldi lebih fokus ke bagaimana growth strata di proses syn rift kayak gitu. Nah, aku punya pertanyaan lanjut tentang hal ini. Jadi kan sesuai yang pernah aku baca tentang pengertian dari pre-rift, syn rift, dan juga post-rift itu mengacu kepada riftingnya kan. Yeah. Nah, ada beberapa kasus yang
aku pernah lihat dan alami juga sebenarnya. Misalnya kayak gini, biasanya orang mengindikasikan kalau misalnya dia terjadi di basement, mungkin masih masuk ke pre-reef gitu kan. Tapi waktu itu aku pernah diskusi dengan salah satu dosen, jadi aku menganggap itu tuh sebenarnya pre-reef karena ya basement gitu, dan dia yang kayak tadi disampaikan di awal bahwa dia mungkin masuknya ke basement involved structure-nya. Tapi dosennya mengatakan enggak, itu synreef. Nah, aku punya pertanyaan lebih lanjut, itu jadi gimana sih membedakannya kalau di basement dia termasuk pre-reef atau synreef? Karena kan dari pengertiannya tadi rifting kan, apakah Iya. dari periode riftingnya atau dari kayak gimana-gimana, seperti itu untuk pertanyaan pertama. Dan yang kedua tadi sempat bahas tentang sequence stratigraphy kan, dari fase seismiknya. Nah, aku mau bertanya lanjut. Jadi itu kan mungkin tadi dalam sequence stratigraphy dan dengan seismik ini dia cuma pakai seismik gitu kan, Bang. Iya. Tapi yang tadi kita disampaikan lagi bahwa dia itu resolusinya kurang bagus karena skalanya besar kalau untuk seismik. Nah, itu biasanya kalau sequence stratigraphy gitu pembuktiannya bakal ada OL lagi atau memang sequence stratigraphy itu digunakan seismik aja? Kayak gitu. Udah sih pertanyaan dari aku. Terima kasih banyak Bang Aldi. Oke, sama-sama. Pertanyaan bagus sekali ya. Yang pertama, buat pertanyaan pertama, aku masih condongnya bahwa lapisan-lapisan pre-reef itu kan batuan di batuan-batuan basement, karena dia batuan-batuan basement ini terbentuknya sudah ada dari sebelum rifting ini terbentuk. Karena kita tahu kan rifting ini terjadi ketika ada konveksi, arus konveksi di mana terjadi penipisan pada basement itu sendiri sebenarnya. Jadi penipisan pada basement tersebut sehingga si basement ini kalau kita katakan dari terminologinya tadi dia sudah ada sebelum rifting itu terbentuk. Kalau menurut aku, pendapat opini dari aku ya. Jadi kita bisa sebaiknya untuk lebih gampangnya bahwa lapisan-lapisan basement ini merupakan lapisan-lapisan pre-reef. Sedangkan lapisan-lapisan synreef itu kan lapisan-lapisan batuan yang terbentuk seiring dengan berjalannya rifting tersebut, di mana dapat kita lihat banyaknya sar-sar normal atau growth strata yang terbentuk pada lapisan-lapisan ini. Sedangkan post-reef di mana tektoniknya udah mulai tenang sehingga lapisan-lapisan batuannya yang terendapkan itu relatif datar atau paralel kalau kita lihat di seismiknya. Untuk pertanyaan kedua, iya emang resolusi seismiknya agak kurang baik, bahkan beberapa juga bisa satu wiggle 30 meter, sehingga kita mungkin dapat misinterpretasi dalam mengenali sequence stratigraphy. Namun sequence stratigraphy ini lebih baik dilihat secara seismik, dikarenakan sequence stratigraphy ini event yang terbentuk itu secara regional. Jadi untuk well itu berupa data pendukung aja, seperti kita kalau kita punya data well dan di mana data well itu memiliki data biostrat, kita bisa tarik event-event di mana misalnya di mana foraminifera-nya abundan atau melimpah. Di sana kita mungkin bisa tarik sebagai maximum flooding surface. Jadi maximum flooding surface ini bisa kita katakan sebagai top dari para sequence kita. Jadi nanti kita bisa konfirmasi apakah tarikan dari seismic sequence kita tadi sudah benar, atau benarkah event-event yang kita lihat, para sequence yang kita sudah bagi tadi berdasarkan stratal termination tadi sudah benar setelah kita cocokkan kembali ke data well. Jadi data seismik ini butuh juga data pendukung seperti well. Namun alangkah baiknya akan lebih mudah melihat batas-batas dari sequence stratigraphy ada di seismik, karena cukup susah untuk melihat di data sumur, kecuali kita punya data-data seperti biostrat yang mendukung untuk mencocokkan hasil interpretasi kita tadi. Paling itu dari saya. Cukup sudah menjawab atau belum dari Lisa? Udah Bang, terima kasih banyak. Oke.
Okay, for the participants who want to ask, you can click raise hand first and I will call your name and then I will give you permission to unmute your audio and also turn on your video. Okay, there's question again from Miss Fiska. Please unmute your audio and turn on your video and please introduce yourself first. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sekar atas kesempatannya dan terima kasih pemaparan materinya yang sangat bermanfaat dari Kang Aldi. Di sini saya punya pertanyaan tentang startal termination. Jadi masih kurang ngerti tentang startal termination. Selain mengetahui hubungan lapisan yang satu dengan lapisan yang lainnya, ada lagi nggak sih yang bisa kita dapat seperti proses pembentukannya, sejarahnya, atau apa? Kalau ada seperti apa, kenapa bisa ada on-lap, top-lap, sama down-lap, dan erosion? Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Fiska. Bagus sekali. Event-event stratal termination ini cukup bisa menjelaskan bagaimana depositional proses yang terjadi. Misalnya kalau erosional truncation seperti yang tadi, event ini terjadi karena adanya erosional atau jeda waktu pengendapan sehingga terjadi exposing sehingga ada lapisan yang tererosi. Jadi kita bisa menggunakan erosional truncation ini sebagai batas karena dari suatu lapisan dari lapisan di bawah dan di atasnya karena adanya jeda pengendapan antara lapisan bawah dan di atasnya. Sedangkan untuk on-lap itu hubungan dari lapisan yang di bawah dan di atasnya, di mana bukan berarti lapisan yang mengendap ke arah si lapisan di bawahnya, tapi kemungkinan itu di mana kayak startingnya si lapisan ini bersumber dari mana. Jadi kalau kita bisa tarik panah, dia tuh terminate ke arah lapisan di bawahnya, di mana sebenarnya itu lapisan bawahnya itu mungkin kemungkinan sumbernya. Kemudian untuk downlap itu di mana si lapisan ini bergerak menunjam ke bawah akibat dari adanya kemungkinan ada cekungan di bawahnya sehingga dia bergerak ke bawah. Seperti yang kalau kita lihat tadi kayak progradasi kemungkinan itu event-event deltaik di mana sedimen-sedimennya progradasi. Sedangkan untuk top lap itu cuman sebagai batas saja di mana wiggle seismiknya itu menghilang terhadap lapisan di atasnya karena terjadi yang kita perhatikan di awal tadi kan bidang-bidang diskontinuitas di mana harusnya kan si wiggle seismik ini berhubungan terus lanjut kalau idealnya kalau tidak terjadi apa-apa ya. Namun kalau top lap di mana diskontinuitas ini terhadap lapisan di atasnya sehingga kita bisa bagi tuh package sedimennya bahwa oh ini kemungkinan top dari para sequence kita di mana ada event top lap di sini. Jadi beberapa event ini kita bisa gunakan sebagai pembatas dari para sequence kita. Ada erosional truncation, top lap, on lap, down lap. Jika keempat sifat ini kita temui, kemungkinan kita bisa dapatkan satu package sedimen stratigrafinya yang kemungkinan memiliki waktu pengendapan atau kronostratigrafi yang sama. Sehingga kita tidak miss dalam interpretasi. Misalnya kita memiliki well yang tersebar, kalau kita tidak mengindahkan event-event krono ini, kemungkinan kita akan salah nanti dalam korelasi sen to sen-nya, di mana kemungkinan sen di satu sumur sebenarnya tidak satu umur dengan sen yang lain, sehingga kemungkinan reservoirnya tidak terhubung sebenarnya. Tapi kalau kita tariknya secara lito saja, kita ketemu sen lagi kita tarik, itu kan menyalahi keterbentukan dan tidak mengindahkan keterbentukan dari geological setting-nya di mana depositional prosesnya di mana kemungkinan kita akan mendapatkan reservoir yang tidak terhubung itu sangat tinggi, jadi akan highly compartmentalized lah si reservoir ini. Padahal
sebenarnya korelasinya tidak seperti itu. Sebenarnya korelasinya bisa menghujam ke bawah si sen-sen ini atau menipis karena dia ada perbedaan umur dengan sen sebelumnya atau sen yang lain. Itu paling Fiska atau Baik, terima kasih Kang, paham. Oke. Okay, for the participant who want to ask, you can click raise hand first and I will call your name and then I will give you permission to unmute your audio and also turn on your video. Okay, if there's no question, now let's continue our session in exercise. For the participants, will be led to join the breakout room and then do the exercise in each room for 15 minutes. We prepare 5 breakout rooms so you can discuss about the exercise with your team in each breakout room. And after the exercise finish, the participants automatically back to the main room for explain about the result of the exercise. For the exercise will be shared in Zoom chat by Mr. Aldi. Oke, aku ada beberapa exercise ini supaya pemahaman kita mengenai science speak ini lebih comprehend, karena aku juga lebih enak dalam belajar ini kalau kita langsung melakukan interpretasi ya. Jadi aku ada beberapa data seismik, nanti sama Sekar akan dibagi menjadi berapa grup, dan aku pengen kalian perwakilannya untuk menjelaskan lah interpretasi kalian atau ide-ide geologi kalian seperti apa. Nanti kita akan menemukan titik di mana serunya, di mana interpretasi tiap kelompok mungkin akan berbeda dengan satu yang lain, tapi itu hal yang wajar di mana geologi ini sangat dinamis sekali ya, di mana interpretasi sangat orang bebas untuk berpendapat. Jadi ini ada beberapa data sampling, aku share ke chat. Mungkin akan diberi waktu sekitar 15 menit, nanti kita balik lagi ke main room, dan perwakilan tiap kelompok aku mohon untuk mempresentasikan hasil dari interpretasi mereka masing-masing. Oke, bisa di-download di chat. Mulai dari kelompok 1 dulu untuk presentasikan hasil diskusi mereka. Untuk kelompok 1 dipersilakan. Halo. Halo, Bang Yuski. Bang Yuski. Oh, Bang Yuski. Share screen-nya tadi. Oh, oke. Ini kita izin share screen ya, panitia punten. Bang Aldi punten. Ya, enggak. Oke, buat image pertama, interpretasi kita adalah ini bisa coret-coret nggak ya? Bisa. Ini dia tektonik settingnya, rezim tektoniknya dia kompresi. Kenapa? Karena ditandai dengan pertama ini fitur antiklinnya kelihatan ya, antiklin gede gini. Dan di sini kita interpretasinya ada sesar naik. Sorry. Ya di sini sesar naik kita. Terus dari dua bukti ini kita bilangnya ini tektonik settingnya dia rezim kompresi. Terus untuk di ininya sendiri untuk tektonik episodenya mungkin ya di pre-review-nya kita ngambilnya yang di bawah ini nih yang apa namanya nggak terlalu bagus buat gambar seismiknya. Jadi kita bilang itu adalah basementnya karena apa ya
ya resolusi gambarnya nggak bagus gitu. Karena kita tahu batuan beku kan tidak memantulkan dengan baik ya untuk gelombang seismik. Terus untuk atasnya ini sisanya adalah scene reef-nya. Untuk post reef-nya nggak kelihatan menurut kita, karena harusnya kalau misalkan di fase tektonik kompresi gini untuk post reef itu berarti ketika memang kompresi sudah berhenti kan, berarti udah nggak jadi mungkin kalau misalkan di kompresi ini di anti clean, kalau misalkan emang kompresi udah berhenti berarti kan udah nggak kedorong lagi tuh. Jadi stratanya di atas dia harusnya on lap dengan si anti clean yang ada yang kebentuk sebelumnya gitu. Tapi ini kita lihat di sini masih ini masih bagian dari anti clean-nya juga kan, dia masih ke atas gini, dan menurut kita ini masih fase scene reef-nya gitu. Harusnya kalau misalkan ini udah selesai gitu fase kompresi, berarti dia on lap gitu di sini, karena dia udah nggak kepengaruh lagi fase kompresinya gitu. Itu untuk gambar pertama, mungkin segitu interpretasinya. Tuh gambar kedua, Fiska. Kalista apa Fiska? Oh iya, Kalista deh. Kalista, silahkan. Iya, jadi buat gambar kedua ini kita interpretasinya dia itu kompresional, karena di sini kelihatan ada sesar naik di sini sama di sini. Sama di sini. Terus untuk pre-reef-nya itu kita ambil di sini karena ininya nggak, resolusi gambarnya nggak terlalu bagus. Terus nah terus abis itu buat post reef-nya itu ada di sini, kita ambil di sini karena dia nggak kena sesar mayor yang ini sama yang ini. Jadi kita asumsiin kalau yang bagian atasnya itu post reef, terus yang ada terkena si sesarnya itu dia scene reef, terus untuk yang bawahnya itu pre-reef basement-nya gitu. Mantap. Lanjut, Cik. Next. Terus ini untuk gambar ketiga, jadi hasil diskusi kita tuh tadi udah nentuin kalau si sesar mayornya ngambil contohnya itu di sini. Dari sini sampai bawah sini. Nah, karena di sini hanging wall-nya, di sini foot wall-nya, kita bisa lihat contohnya dari wiggle yang sebelah sini, kalau si hanging wall itu turun. Jadi bisa kita simpulkan kalau si dari gambar 3 ini tuh menunjukkan sesar turun. Jadi kesimpulannya, dari gambar ini, si tectonic setting itu adalah ekstensi. Nah, terus buat tentuin si bagian-bagiannya, kita ngambil di sini segini pre-reef-nya, karena ini batas yang udah nggak dikenain struktur gitu. Terus si gambar wiggle-nya juga nggak terlalu jelas menunjukkan ini tuh basement. Terus scene reef-nya segini. Ini scene reef-nya. Karena ini batas dari bagian lapisan yang dikenai strukturnya. Terus buat atas ini segini adalah post reef-nya. Karena batas yang udah gak dikenai struktur dari scene reef itu. Sekian penjelasan dari kelompok 1. Oke, bagus sekali. Kita lanjut dulu aja sampai semua kelompok ya, baru nanti kita bahas. Oke. Persilakan kelompok 2. Alfian, silahkan Alfian. Kelompok 2 ya? Biasa tadi breakout room 2. Izin sharein semuanya.
Sok Lis. Mana yang share screen mana dong? Ya, bantuin. Mangga. Iya, jadi buat yang pertama, buat gambar pertama, sebenarnya kebanyakan sama kayak kelompok sebelumnya. Cuma buat di gambar pertama ini, hasil diskusi kelompok 2, kita lebih fokus ke terdapat direct hydrocarbon indicators, yaitu bright spot. Bright spot-nya itu ada di, bentar ya, yang ini. Nah, jadi buat dari gambar juga kelihatan ini anti-clean jelas banget. Terus kita nggak bisa, mungkin seperti kelompok sebelumnya, kita nggak bisa nentuin tektonik episodenya kali ya. Karena di sini masih ada, kita nggak bisa nentuin mana pre-riff-nya, mana post-riff-nya, mana sin-riff-nya, karena menurut kami ini masih satu lapisan yang sama. Nggak kelihatan basementnya yang mana, karena sebenarnya bentuknya agak chaotic, cuma ini masih kelihatan satu lapisan yang punya akustik yang beda gitu, jadi masih bisa kebaca. Jadi mungkin fokusnya di sini yang pertama ini anti-clean, yang kedua ini ada bright spot-nya. Lalu selanjutnya buat gambar kedua, ini yang kita lihat ada sesarnya, ada 2 sesar. Yang pertama ini, yang kedua di sini. Jelek banget Imre. Nah, buat sesarnya sendiri sebenarnya nggak dibahas ini, mau sesar naik atau sesar turun. Jadi cuma buat sekilas kayaknya ini macam sesar yang dia sesar ekstensional yang dia agak ngedrak gini loh di sini. Jadi dia agak turun gitu, agak ketarik ke bawah. Sedangkan kalau sesar satu lagi yang di sebelah kiri dia agak normal. Terus buat episodenya sama, yang bagian chaotic ini masuknya ke pre-riff, di sini sin-riff, di sini post-riff paling atasnya nggak dipengaruhi oleh sesar. Terus yang slide ketiga, mungkin Lisa mau jelasin, Lis? Ya, baik, terima kasih. Punten panitia dan Bang Aldi. Sebelum aku lanjut ke 3, aku mau nambahin aja sih di bagian 1. Di situ kita fokusnya selain bright spot, itu ada kelihatan flat spot. Itu aja sih. Oh iya. Dan buat memperkuat tadi yang dijelaskan, kita belum nggak bisa menentuin mana post-riff dan pre-riff, karena itu soalnya gambarnya cuma segitu doang. Kalau mungkin dia lebih gede, mungkin kita bisa lebih tahu dan lebih yakin mana yang bagian pre-riff sama post-riff. Terus di bagian yang ketiga, Punten Alfian, ya, oke. Berdasarkan hasil diskusi yang tadi, kita secara garis besar itu memperkirakan ini adalah flower structure. Kenapa demikian? Ini aku sambil coret-coret ya, Punten. Ini, kalau dari yang dilihat, Nah, kalau dari yang kita lihat, jadi ada satu sesar, nggak kelihatan ya? Gue coretin aja kali, gue gambarin. Ya, mangga. Tolong. Bentar. Jadi ada, ya di situ garis sesarnya, satu lagi, sampai ke, oke, yes. Nah, itu untuk yang pertama di bagian section kanan, itu ada, kalau diperhatikan ada bagian blok yang turun, jadi dia turun ke bawah. Jadi jadi dia itu tergolong ke normal, dan menurut interpretasi kita itu merupakan negatif flower structure. Nah, buat sebelah kiri sebenarnya kami nggak terlalu yakin, tapi kemungkinan dia bakalan sama yang bagian sebelah kanannya, yaitu cuman dia bedanya dengan yang sebelah kanan itu mungkin garis sesarnya agak ada beberapa yang putus-putus, nggak semulus di bagian kanan. Kayak gitu. Segmented. Yap, benar sekali. Jadi, dan ada beberapa sesar kecil yang sebenarnya kita nggak terlalu bahas karena dia impact-nya juga nggak terlalu besar. Selanjutnya di bagian periode tektoniknya, itu kita di bagian bawah itu pre-riff,
di bagian basement karena konfigurasi internalnya chaotic. Kemudian tapi di sebelah kiri yang mungkin agak berbeda dengan yang berada di sebelah kanan. Kenapa seperti demikian? Karena kita interpretasinya sesar yang tadi kita pikir sebagai flower structure itu yang berimpact kepada kenampakan ini. Jadi dia lebih agak beda sebelah kanan karena efek dari sesar yang di flower structure ini. Seperti itu. Jadi di bagian bawah kita masukkan tab di pre-reef, kemudian di bagian flower structure ini kita masukkan sebagai scene reef, dan di bagian atas yang pengendapan atau sedimennya cenderung lebih rata dan lurus itu kita golongkan ke post reef. Seperti itu sih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, kelompok 2. Oke, dilanjut kelompok 3. Kelompok 3 siapa tadi? Fatia bukan? Halo. Nggak tahu, Kak, aku kelompok 3. Sekarang aku kelompok berapa sekarang? Yaudah deh, aku aja. Pasrah gitu. Bentar. Share screen-nya. Si Alif nih ngetawain doang. Alif katanya mau jelasin, Kang. Oke, silakan. Alif. Ini deh, ini Alif. Sok, yang satu. Alif. Halo. Halo. Gimana kelompok 3? Halo. Kalau menurut aku itu scene clean. Terus yang selanjutnya kayak bisa dijelasin oleh Teh Fatia. Gimana ini? Gimana sih si Alif gitu? Gak apa-apa, ayo. Alif belajar, Alif. Ya. Udah aku tambahin. Jadi kalau dari diskusi tadi sama Alma sama Alif juga, sama kayak kelompok-kelompok yang sebelumnya, kita lihat kayak zona lemahnya kayak ada strukturnya tuh di sini. Terus buat tektonik rezimnya dia kompresional karena yang terbentuk itu struktur sincline, di mana struktur sincline juga bisa jadi structural trap. Makanya tadi dari konsep yang udah Kang Aldi kasih juga, daerah yang bright ini tuh bisa jadi dia hidrokarbon. Anti clean nggak sih, Fat? Anti clean, sorry. Typo. Ada yang mau nambahin nggak, Mak? Yang pertama. Enggak sih, cuman untuk mungkin nambahinnya dari bright spot ini, kenapa bisa di puncak anti clean, dia itu bisa jadi struktural trap yang kayak kita bisa tahu, yang maksudnya yang kita umum udah tahu gitu loh, kalau misalnya anti clean ini bisa jadi trap structure dari hidrokarbon. Kayak gitu aja sih nambahin. Oke.
Terus buat yang kedua, gambar 2. Kalau ditarik garis buat strukturnya, yang aku lihat tuh dia tuh ini sesar mayornya. Yang lain bantu dong Ya. latihannya. Kelompoknya mana nih? Kabur kan sebenarnya kelompoknya. Ini orang-orang baru. Kalau Fatia dulu nggak? Apa? Besok kita main dulu aja, Mak. Kalau misalnya bisa dilihat dari sini, di yang bagian ini kan ada sesarnya. Nah, di bidang yang di tengah ini dia lebih naik dibandingkan kedua bidang yang di bawahnya. Jadi bisa kita anggap kalau misalnya dia itu sesar naik. Berarti tektonik yang bekerja di lapangan ini itu berarti kompresional. Mau tambahin lagi nggak, Kak? Terus di sini juga ada struktur-struktur lipatan kayak gini yang makin memperkuat kalau tektonik rezimnya itu kompresional. Gitu. Terus kalau untuk preriffnya, dilihat biasanya kalau dari seismik itu kan participant who has joined this training camp. Now we are on the very end of today's event. On behalf of the organizing committees, we would like to apologize for any mistakes throughout today's event. I hope this training camp will expand your knowledge about basic seismic. Thank you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.